Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lur dengan saya Mat Peci Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Semoga menjadi berkah, dan bagi yang belum mohon di subscribe agar lebih semangat membuat konten-konten video yang berguna dan menambah wawasan bagi kita. Oke lur, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berada di Malang, sedang ada nyelawat lah lur, yang sanak saudara yang sedang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Satrio Piningit yang berkelana dari satu gunung ke gunung lainnya, ke tempat yang lainnya, seperti itu. Bahkan beliau kan pada waktu pertempuran lur, beliau itu mampu untuk menjadi menjadi yang sangat banyak. Bahkan beliau itu satu orang bisa jadi pasukan, seperti itu. Jika musuhnya itu kali ini kan mungkin ya, insya Allah ya setengah nyindir ke musuhnya atau bagaimana, atau menunjukkan beliau ini punya kemampuan yang semuanya ada, seperti itu. Kemampuan yang diberikan oleh kepada beliau. Waktu pertempuran misalkan ya kan, pasukan itu sekitar 30.000 ya kan, musuh. Beliau itu juga bisa mampu untuk merubah dirinya sebanyak 30.000 juga, seperti itu. Beliau mampu gitu loh, tapi ya sama, wajah-wajah beliau itu sama kan, hampir 30.000 Satrio Piningit saking banyaknya, seperti itu. Tapi ya itu lur, bahkan lebih. Jika beliau mau ya kan, jika beliau mau bahkan lebih dari 40 atau 50.000, 100.000 bahkan, seperti itu. Jadi kan musuh-musuhnya pasukan kan panik, loh kok malah jadi banyak kan, seperti itu. Ya kan, bahkan beliau ini mampu memenuhi di atas langit ya, yang kita lihat itu wajah beliau semua, seperti itu. Dan menunjukkan kepada seseorang terkadang ya, menunjukkan seseorang yang punya ilmu ya kan, punya ilmu atau ma'rifat, seperti itu. Beliau pernah gitu loh, bertemu dengan orang yang sudah punya kemampuan yang hampir ma'rifat, seperti itu. Hampir, bukan ma'rifat, seperti hampir. Soalnya waktu beliau bentro ya kan, bukan bentro sih, bertemu, orangnya yang ditemui itu kaget gitu loh, kok bisa menemui saya, seperti itu. Orang itu kaget. Terus orang itu bisa jadi besar. Satrio Piningit ya bisa juga langsung jadi besar juga, seperti itu. Merubah dirinya jadi besar pula, sama ya kan. Terus orang itu jadi besar, terus Satrio Piningit mau lebih besarnya juga, seperti itu. Terus berkata, ya naik cara Jawa kesuwen naik ngene ya kan, maksudnya kalau maksudnya kesuwen itu apa ya? Corojo Indonesia. Daripada gini terus ya toh, nggak selesai. Akhirnya apa? Satrio Piningit itu, orang itu ya kan, bahkan dimasuki oleh beliau ya kan, terlalu lama ingin menunjukkan keilmuannya gitu loh, pamer atau bagaimana juga saya nggak tahu, seperti itu. Jadi beliau ini Satrio Piningit langsung masuk ke dalam diri orang itu dan merubah diri orang itu menjadi Satrio Piningit. Orang tadi itu nggak ada ya kan. Jadi yang dilihat orang itu semuanya itu Satrio Piningit semua, semuanya.
langit, bumi, semuanya yang nampak itu wajah beliau, wajah Sadrobeningit. Maka setelah tahu orang itu seperti itu, beliau baru sadar seperti itu dan minta maaf. Nah, kan itu kan belum tingkatan seperti itu, ingin menunjukkan orang itu punya sesuatu ilmu yang membuat itu beliau kaget, loh kok ada orang mampu menembus saya seperti itu. Makanya Sadrobeningit langsung masuk gitu loh ya, jadi orang itu seperti itu, baru orang itu sadar dan menceritakan siapa dirinya seperti itu. Maka kagetlah dan orang itu langsung bersimpuh loh, bersimpuh di bawah kakinya, di bawah kaki Sadrobeningit ini. Seperti itu. Mungkin apa ya, orang beliau ini kan yang perjalanan loh sama ya toh, orang beliau itu sama. Mungkin dijelaskan ya toh siapa dirinya, lalu orang bersimpuh dan meminta kepada ke orang itu jangan rahasiakan seperti itu, rahasiakan jika ketemu dengan beliau, jangan bilang ke siapa-siapa seperti itu. Insya Allah pesan Sadrobeningit ke orang itu mungkin seperti itu. Soalnya kalau nggak dipesan seperti itu, lur ya, insya Allah nanti akan bocor gitu loh. Rahasia beliau Sadrobeningit akan bocor gitu loh. Makanya Sadrobeningit itu berpesan kepada orang itu seperti itu. Terus apalagi banyaklah tentang beliau yang bertemu dengan para wali ya toh. Ini juga para wali itu ada hari-hari tertentu, beliau itu berkumpul itu ada hari-hari tertentu, entah itu biasanya malam Jumat atau malam Kamis seperti itu. Terkadang para wali itu berkumpul dan beliau juga datang seperti itu. Bahkan waktu kedatangan beliau ya kan, beliau itu seolah-olah ada di tengah seperti itu, dikelilingi oleh para wali seperti itu ya kan. Wali Songo, nah ini loh, insya Allah ada apa ini, insya Allah loh ya, ini wali Songo kan insya Allah itu ada 3 generasi. Yang terakhir ini kan Wali Songo yang ada beliau Sunan Kalijogo itu yang terakhir. Dulu itu ada Wali Songo generasi pertama ya toh, terus generasi kedua, dan sekarang terakhir ini generasi ketiga, penyempurna, insya Allah penyempurna kalau tidak salah seperti itu. Terus tentang wali yang terakhir ini yang Wali Songo ya kan 9 wali ya toh, termasuk Sunan Kalijogo. Ini yang 8 wali itu kan dari garis keturunan orang Arab seperti itu. Hanya satu yang asli orang Jawa seperti itu. Siapa ya? Sunan Kalijogo itu. Jadi gini kesimpulannya lur, ke-8 wali itu jadi satu, lebur ilmunya ke dalam jiwa diri Sunan Kalijogo seperti itu. Disempurnakanlah oleh Sunan Kalijogo. Kan dari mana Sunan Kalijogo? Kan dari keturunan orang Jawa seperti itu. Jadi kelak nanti pemimpin akhir zaman itu atau Sadrobeningit akan lahir di Nusantara, dan beliaulah yang akan membimbing Sadrobeningit seperti itu. Insya Allah seperti itu gitu dulu. Kan banyak ya kan yang belum disebutkan para sejarah itu, sejarah itu ada yang disembunyikan seperti itu. Insya Allah itu generasi ketiga. Ini yang ada Sunan Kalijogo ini generasi yang terakhir, yang sekarang ini yang kita dengar ya kan, yang kita ikuti tentang ajaran-ajaran beliau atau dalam apa ya, tingkah laku beliau ya kan, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu loh, 8 wali itu jadi satu ke dalam jiwa raganya Sunan Kalijogo. Makanya dari itu
kelak yang akan lahir Satrio Piningit itu akan lahir di Nusantara. Beliau lah Sunan Kalijogo inilah yang membimbing, kan tahu kan, bayangkan 8 wali itu loh disatukan menjadi Sunan Kalijogo, susunan kalimat-kalimat yang 8 wali dijaga di dalam hatinya Sunan Kalijogo, seperti itu. Makanya yang bimbing, insya Allah yang bimbing Satrio Piningit dalam perjalanan beliau di ruang alam lain gitu loh, insya Allah Sunan Kalijogo. Terus waktu menghadap ke atas ke Allah ya toh, itu dibimbing oleh malaikat Jibril, diangkat oleh malaikat Jibril ke langit 1, kedua, 2, 3 sampai alam ars ya toh, singgasannya Allah, tempatnya Allah. Waktu di membawa Satrio Piningit ini ya toh, Imam Mahdi ini ya sama, malaikat Jibril hanya mengantar ke pintunya atau nggak bisa masuk, seperti itu. Pernah dengar kan ya kan, kalau beliau malaikat Jibril masuk tidak bisa, kalau maksa akan terbakar, seperti itu. Jadi yang mampu yang bisa insya Allah itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, juga Imam Mahdi, entah yang lain para nabi saya tidak tahu, belum, soalnya belum mendengar kisahnya, seperti itu. Terus apa lagi, banyak lalu alhamdulillah, agak mendung Malang, Surabaya tadi masya Allah panasnya, perubahan cuaca setelah panas lalu sejuk seperti ini. Banyak lagi gitu lho, kejadian-kejadian yang telah beliau lalui, yang telah beliau alami ya kan, ke alam ars, menghadap di alam ars di singgasananya Allah pernah, tapi cukup nggak bisa saya ceritakan secara detail di sini ya kan, soalnya ini rahasia, nggak bisa saya sembarangan diceritakan waktu beliau memasuki alam ars. Oke lur, gitu saja lur. Insya Allah jika ada waktu, insya Allah kita sambung lagi. Maaf yang sudah maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga untuk yang sudah subscribe, terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Dan yang belum, tolong di subscribe agar saya ini bisa lebih semangat gitu lur, membuat konten-konten video seperti itu lur. Oke lur, sekali lagi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.